Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Bu Misteri Pratnyawati Semari dengan NIM 181303114. Di sini saya akan membawakan mengenai revisi tes awal kromatografi kertas asam amino. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kromatografi. Kromatografi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel secara fisika, yang mana komponen tersebut didistribusikan di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan dan beri contoh jenis-jenis kromatografi. Adapun jenis-jenis kromatografi yang pertama yaitu kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan jenis kromatografi yang menggunakan fase kertas stasioner, yang mana terdapat kandungan selulosa di dalam kertasnya. Kertas ini bertindak sebagai fase diam yang nantinya akan dicelupkan ke dalam pelarut, sedangkan fase geraknya menggunakan pelarut. Contoh dari kromatografi kertas yaitu untuk memisahkan tinta dan pewarna. Jenis yang kedua yaitu kromatografi cair. Kromatografi cair ini merupakan teknik yang paling cocok untuk memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Contohnya, kromatografi cair kinerja tinggi atau high performance liquid chromatography. Yang kedua yaitu kromatografi fase terbalik atau reference phase chromatography dan kromatografi pertukaran ion atau ion exchange chromatography. Jenis yang selanjutnya yaitu kromatografi lapis tipis. Kromatografi ini merupakan kromatografi dengan prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya akan digunakan. Contoh dari kromatografi ini yaitu kromatografi pelat gel silikon. Jenis yang selanjutnya yaitu kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan kromatografi jenis yang dapat digunakan dengan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk memisahkan pigmen pada tanaman. Jenis yang selanjutnya yaitu kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas merupakan metode pemisahan campuran dalam bidang biokimia berdasarkan interaksi spesifiknya. Biasanya digunakan untuk memurnikan dan memekatkan suatu bahan dari campuran ke dalam larutan penyangga, mengurangi jumlah bahan dalam suatu campuran, mengamati senyawa biologi yang terikat pada suatu bahan, dan memurnikan serta memekatkan larutan enzim. Kromatografi ini biasanya digunakan untuk memisahkan antigen dan antibodi, enzim dan substrat atau reseptor dan ligan. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa kromatografi merupakan cara pemisahan secara fisik. Pada proses kromatografi, tidak terjadi perubahan struktur yang melibatkan reaksi kimia. Hal ini merupakan cara pemisahan secara fisik karena tidak melibatkan reaksi kimia. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apa yang disebut dengan fase bergerak? Dalam kromatografi kertas, apa yang menjadi fase bergerak? Fase bergerak merupakan fase zat yang bergerak pada arah tertentu. Dalam kromatografi kertas, yang menjadi fase bergerak yaitu N-butanol. Selanjutnya, ke pertanyaan kelima, berikan contoh fase bergerak dan fase diam. Dari beberapa jenis kromatografi yang setelah disebutkan, fase gerak dan fase diamnya berbeda. Yang mana, yang pertama untuk kromatografi kertas, fase bergeraknya yaitu eluen dan pelarut, dan fase diamnya yaitu air yang terikat pada selulosa. Yang selanjutnya yaitu kromatografi cair dengan fase bergeraknya cairan yang biasa sebagai pelarut atau campuran biner pelarut. Dan fase diamnya yaitu cairan yang harus larut dalam cairan fase bergerak. Yang ketiga yaitu kromatografi lapis tipis dengan fase geraknya yaitu pelat gel silika dan fase diamnya yaitu pelarut atau campuran yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu kromatografi kolom dengan fase bergeraknya cairan yang mengalir sepanjang kolom dan fase diamnya yaitu absorben. Dan kromatografi afinitas dengan fase bergerak yaitu pelarut buffer dan fase diamnya yaitu matriks gel seperti agarosa. Pertanyaan selanjutnya yaitu gambarkan secara lengkap percobaan kromatografi kertas. Nah, gambar ini merupakan
gambar dari kromatografi kertas, yang mana ketika sampel bahan kimia berwarna ditotolkan pada kertas saring, pemisahan warna-warna dari sampel akan terjadi ketika ujung kertas dicelupkan ke pelarut. Pelarut berdifusi menaiki kertas, melarutkan berbagai molekul dalam sampel sesuai polaritas molekul solut dan pelarut. Jika sampel mengandung lebih dari satu warna, artinya terdapat lebih dari satu macam molekul di dalamnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tuliskan langkah-langkah kromatografi kertas. Pelaksanaan pemisahan dengan metode kromatografi kertas terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap penotolan cuplikan, tahap pengembangan, dan tahap identifikasi. Pada tahap penotolan kertas, kromatografi yang sudah disiapkan ditotolkan larutan cuplikan dengan menggunakan mikropipet atau pipa kapiler pada garis yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada tahap pengembangan, ujung kertas kromatografi yang dekat dengan garis awal yang telah berisi totalan cuplikan dicelupkan ke dalam pelarut atau eluen yang terdapat dalam bejana kromatografi. Komponen-komponen cuplikan akan terbawa oleh rembesan cuplikan, dan adanya perbedaan pelarutan dari komponen-komponen cuplikan dalam eluen akan mengakibatkan kecepatan bergerak komponen-komponen dalam kertas juga berbeda. Perbedaan kecepatan bergerak komponen-komponen ini lebih umum disebut dengan migrasi diferensial. Hasil pemisahan pewarna dapat langsung diperiksa dan ditentukan RF-nya. Besaran RF atau rate of flow menyatakan akan nampak sebagai noda-noda berwarna pada kertas dengan jarak yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada tahap identifikasi atau penampakan noda, jika noda sudah terlihat atau derajat retensi suatu komponennya dalam fase diam. Karena itu, RF juga disebut dengan faktor referensi atau faktor retensi. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 8. Sebutkan fungsi alat dan bahan berikut. Yang pertama yaitu N-butanol, yang kedua pipa kapiler, yang ketiga RF, dan yang keempat larutan elusi. Yang pertama yaitu N-butanol. N-butanol di sini berfungsi sebagai fase gerak atau pelarut nonpolar. Yang kedua, pipa kapiler berfungsi untuk menotolkan asam amino dan sampel pada kertas kromatografi agar totolan tidak melebihi diameter 0,4 cm. Yang ketiga yaitu RF sebagai rasio jarak tempuh suatu komponen dengan jarak tempuh eluen. Dan yang terakhir yaitu larutan elusi berfungsi untuk menjenuhkan wadah kromatografi. Selanjutnya yaitu nomor 9 dengan pertanyaan, sebanyak 100 ml larutan N-butanol ditambahkan dengan 100 ml aquades dan 24 ml asam asetat glasial. Ketiga larutan tersebut ditempatkan dalam corong pisah dan dikocok. Mengapa perlu dikocok? Pengocokan ini dilakukan untuk lebih menyempurnakan distribusi antara ketiga cairan, yaitu N-butanol, aquades, dan asam asetat glasial. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 10. Kertas kromatografi dengan ukuran 15 x 25 cm ditotolkan dengan larutan A, B, C, D, 1, 2, dan 3, yaitu larutan triptofan, larutan leusin, larutan tirosin, metionin, glisin, larutan sampel 1, larutan sampel 2, dan larutan sampel 3, menggunakan pipet kapiler. Jarak totolan antara satu dengan yang lainnya adalah 1,5 cm. Perlu diperhatikan, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya tidak melebihi 0,4 cm. Dan kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa dihindari tersentuh oleh jari? Nah, kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi karena yang mana tangan atau jari seringkali dalam keadaan lembab karena dapat mengeluarkan keringat. Keringat ini mengandung banyak minyak dan urea yang merupakan zat organik sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan bermigrasi sebagai fase gerak. Pada peristiwa ini, sampel akan terikat kuat dengan senyawa organik sehingga RF bisa berubah. Inilah yang mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi kertas tersebut.
Selanjutnya nomor 11, kertas yang telah dikeringkan disemprot dengan larutan dihidrin yang selanjutnya dikeringkan kembali dalam oven. Jelaskan apa yang terjadi. Nah, setelah disemprot dengan larutan hidrin, warna tidak langsung muncul karena diduga masih mengandung molekul-molekul air yang terabsorpsi sehingga ninhidrin tidak dapat bereaksi sempurna dengan asam amino yang terdistribusi pada fase polar dan fase gerak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kertas dikeringkan kembali dalam oven agar warna yang timbul lebih jelas. Reaksi asam amino dengan ninhidrin akan membentuk kompleks. Adapun reaksi ninhidrin dengan asam amino sebagai berikut. Berikut merupakan reaksi asam amino dengan ninhidrin. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, diyakinkan ruang kromatografi telah jenuh oleh uap LUN. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam LUN. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar dan sampel terendam oleh LUN. Alasan harus ruang kromatografi harus jenuh yaitu penjenuhan ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi agar kromatografi dapat berjalan cepat. Hal ini karena ketika udara dalam ruang kromatografi sudah jenuh, begitu juga dengan kertasnya. Maka ketika elusi sampai sampel dimulai, LUN tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Jika tidak jenuh, pelarut akan menguap sehingga konsentrasi dari awal sampai akhir tidak sama. Jika tidak jenuh, maka akan cepat kering kertas kromatografinya. Soal yang selanjutnya yaitu, apa fungsi lemari kromatografi? Lemari kromatografi berfungsi sebagai sistem tertutup dan sebagai tempat melakukan kromatografi agar tidak terganggu faktor dari luar. Selain itu, lemari kromatografi juga berfungsi untuk menggantung kertas kromatografi selama proses elusi dan memudahkan pencelupan kertas. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 14 dengan pertanyaan, apa perbedaan kromatografi kertas 1 dengan 2 dimensi? Kromatografi kertas 1 dimensi dalam kromatografi kertas yaitu fase diam merupakan kertas serat yang sangat seragam, sedangkan fase gerak adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Sedangkan kromatografi kertas 2 dimensi digunakan untuk menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa. Kromatografi kertas 2 dimensi dilakukan untuk memisahkan apabila macam komponen tidak terlalu banyak. Pada kromatografi ini diperlukan 2 macam larutan LUN, yang satu untuk ke satu arah dan yang kedua untuk ke arah lainnya yang tegak lurus pada arah elusi. Soal yang terakhir yaitu, buatlah rangkaian percobaan yang bisa dianalisis dengan kromatografi kertas. Di sini saya mengambil percobaan pemisahan tinta dengan kromatografi kertas. Yang pertama yaitu judul dari percobaannya ini, pemisahan tinta dengan kromatografi kertas dengan tujuan memahami prinsip dasar kromatografi kertas dan mampu melakukan pemisahan campuran menjadi komponen dengan kromatografi kertas. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama untuk alat, kertas saring Whatman, gelas ukur, plastik, dan karet. Dan untuk bahan ada aquades, isopropil alkohol atau 2-butanol, spidol, dan pensil. Adapun prosedur kerja dari rangkaian percobaan ini yaitu, yang pertama potong kertas saring 2x12 cm, tandai dengan menggunakan pensil dari tepi bawah 2 cm dan tepi atas 1 cm, tutorkan tinta pada garis di tepi bawah, masukkan aquades dalam gelas ukur, lalu masukkan kertas saring ke dalam gelas ukur dengan posisi totalan tinta berada di bawah. Totalan tinta jangan sampai masuk ke dalam aquades. Selanjutnya biarkan sampai terjadi elusi. Setelah terjadi elusi, tandai bercak dengan menggunakan pensil. Ulangi cara 1 hingga 7 dengan menggunakan pelarut isopropil alkohol. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai tes awal kromatografi kertas asam amino. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.